Bab 4244. Memberi petunjuk mengeluarkan jurus. Pemuda itu mengangkat kepalanya tanpa sadar. Saat berikutnya, mata Erikin tampak berubah menjadi dua pusaran. Pemuda itu merasakan dunia berputar, seolah-olah masuk di dalamnya dan kehilangan kesadaran sesaat. Katakan padaku, apa yang terjadi di depan? Tuan Istana Qin, dia terjebak oleh seekor iblis monster yang kuat dan tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Dia minta aku pergi mencari tetua Feng mereka untuk meminta bantuan, pemuda berkata dengan lesu. Lalu mengapa kamu tidak tinggal di sana untuk membantu Tuan Istana Qin? Erikin berkata, karena di sekitar sana ada tirai cahaya yang jatuh. Hanya Tuan Istana Qin yang terperangkap di dalamnya. Kami tidak bisa menghancurkan tirai cahaya, hanya bisa menonton dan tidak bisa membantu, pemuda itu berkata. Erikin langsung mengerti. Sama seperti tirai cahaya di istana atas, Sierra Qin pasti sudah menyentuh beberapa segel, yang menyebabkan dia terjebak di dalamnya. Dan yang bisa menjebak Sierra Qin, iblis monster itu harusnya tidak lemah. Melihat pemuda itu begitu patuh, Taois Huangmu dan ketua sekte awan di samping sedikit terkejut. Taktik ilusi Erikin begitu hebat, jelas-jelas kultivasi satu penurunan, tetapi Erikin hanya mengedipkan mata dan pemuda ini langsung jatuh ke dalamnya dan mengikuti perintah orang lain. Kemampuan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Bawa aku ke sana. Erikin menghapus taktik ilusi pada pemuda itu. Kalian. Pemuda itu sadar kembali, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat karena kaget, bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Berhenti bicara omong kosong, cepat pimpin jalan. Terlambat sedikit saja, Tuan Istana kalian akan dalam bahaya. Erikin menepuk pemuda itu. Di aula utama di ujung koridor, terdengar suara menderu terus-menerus. Di salah satu sisi istana, tirai cahaya menyelimuti seperempat area. Dalam radius puluhan meter, wajah Sierra Qin serius dan dari waktu ke waktu dia berteriak, melawan binatang macan tutul yang bermandikan api. Ini adalah binatang macan tutul dengan panjang 3 meter lebih, memiliki tubuh yang kuat, cakar yang tajam dan dua taring besar yang terlihat di luar, terlihat sangat dingin. Apalagi binatang macan tutul ini fase penilaian 2 kegagalan, sekujur tubuh diselimuti api tebal. Entah itu menerkam atau mengaum, akan ada banyak api yang menyembur, apinya sangat panas dan bahaya. Di sisi lain, Sierra Qin terus menembakkan sejumlah besar es dingin, membekukan api satu demi satu. Medan perang kecil ini telah sepenuhnya berubah menjadi dunia es dan api. Satu orang dan satu binatang terjerat satu sama lain dan sulit untuk membedakan antara es dan api untuk sesaat. Saat Erikin tiba di istana, tetua Feng dari Suezu juga bergegas masuk dengan beberapa kultivator di koridor sisi lain. Tampak jelas, Sierra Qin tidak hanya meminta kultivator muda satu ini mencari bantuan. Melihat tetua Feng, kultivator muda dari Suezu ini langsung bersemangat, dan bergegas seperti penyelamat. Erikin tidak menghentikannya. Melihat situasi pertempuran, Sierra Qin dan macam tutul api ini seimbang, tidak ada risiko dalam beberapa saat. Dan pandangan Erikin tertuju pada patung di belakang macan tutul api sejenak. Di istana ini, ada sebuah patung dan di depan patung itu tergantung sebuah token perunggu. Kecemerlangan bintang beredar di atas token, tampak jelas ini barang milik Dewa Bintang. Tampaknya Sierra Qin melawan macan tutul api ini untuk mendapatkan token ini. Namun, token itu sendiri harusnya bukan harta karun, tetapi ada hubungannya dengan istana. Tampaknya Sierra Qin memperhatikan hal ini dan sengaja ingin mendapatkan token ini. Teman seiman, jika aku jadi kamu, aku tidak akan terburu-buru membombardir tirai cahaya.
Sambil berpikir, melihat tetua Feng berjalan menuju tirai cahaya dan tampak berencana untuk menyerang, Eric Kin tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Masalah ini tidak ada hubungan dengan teman seiman. Tetua Feng mengerutkan kening dan berkata, "Maaf, aku hanya mengingatkan, tidak ada niat jahat," Eric Kin berkata dengan ringan. "Hanya saja jika kamu menyentuh tirai cahaya ini, malah akan ada efek sebaliknya dan merugikan Tuan Istana Qin. Sekali tirai cahaya ini dibuka, tidak boleh masuk dan orang di dalam pergi, maka akan segera tersingkir." Ekspresi tetua Feng tampak ragu-ragu, tidak tahu harus percaya atau tidak. "Tetua Feng, Tobi benar, aku baru saja memeriksanya. Tirai cahaya ini adalah ujian untuk aku seorang diri. Jangan lakukan apapun pada tirai cahaya ini dan jangan coba-coba untuk masuk." Selama pertempuran, mendengar percakapan antara keduanya, Sierra Qin juga angkat bicara. "Lalu apa yang bisa aku lakukan?" Tetua Feng bertanya dengan cemas. "Macan tutul api ini terlihat cukup kuat. Baru saja masuk ke tempat ini. Jika terjadi sesuatu pada Sierra Qin, maka Suezu akan berada dalam masalah besar. Macan tutul api ini sangat cepat, aku belum pernah menghadapinya. Jika bisa, Tuan Istana Qin, mundur 3 langkah ke kiri, turunkan hujan es." Sierra Qin belum selesai bicara, saat ini Eric Qin tiba-tiba mengingatkannya. Sierra Qin sedikit bingung. Apa yang ingin dia katakan sebelumnya adalah pengamat melihat lebih jelas, jadi ingin meminta tetua Feng melihat dari luar dan bantu dia lihat bagaimana cara menghadapi macan tutul api ini. Tetapi sebelum dia selesai bicara, kenapa Eric Qin yang berbicara? Namun, pikirannya tiba-tiba berubah. Sierra Qin melirik macan tutul api yang bergegas ke arahnya dan segera mendapatkan kembali ketenangannya. Mengambil langkah ke kiri, sekuntum bunga es mengapung di udara dan berubah menjadi bola hujan es yang jatuh. Bang bang bang. Hujan es langsung menghantam punggung macan tutul api yang baru saja mendarat, menyebabkan macan tutul api mengerang kesakitan. Teknik pedang bekuan es, jurus ketiga. Eric Qin bicara lagi. Sierra Qin yang hendak mengayunkan pedang panjang, terlihat kaku lagi. Dia hendak menggunakan jurus ini, tetapi Eric Qin juga berteriak pada saat bersamaan. Pedang abadi menyapu. Macan tutul api yang baru saja terkena serangan es, melihat Sierra Qin datang menyerang, tampak sedikit ketakutan dan segera mundur. "Jangan terus menyerang, itu adalah jebakan," Eric Qin berkata lagi. "Tapi bisa dimanfaatkan. Bagaimana pelatihan kaki bekuan es? Jika punya kekuatan normal, kamu bisa berpura-pura menyerang dan melawannya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa kaki bekuan es?" Eric Qin menunjuk 3 trik berturut-turut. Sierra Qin benar-benar terpana. Teknik bunga es yang disebut Eric Qin sebelumnya adalah teknik yang sering dia gunakan. Eric Qin pernah melihat sebelumnya, jadi hal ini masih masuk akal. Tapi teknik pedang bekuan es bisa begitu akurat, ini sangat aneh. Belum lagi kaki bekuan es, aku baru berlatih selama setahun dan sebelum masuk dunia jalan surga, aku masih dalam pelatihan. Eric Qin ini bisa mengetahuinya juga. Tetapi pada saat ini, Sierra Qin sedang tidak ada niat untuk bertanya pada Eric Qin. Merasakan ada peluang, Sierra Qin langsung terbang keluar seperti yang dikatakan Eric Qin. Macan tutul api yang terbang mundur, segera meluapkan tatapan berhasil di matanya. Kemudian, 4 cakar menginjak-injak di tanah dan tubuhnya seperti busur yang ditarik sepenuhnya. Setelah mundur hingga batasnya, macan tutul api meraung dan bergegas menuju Sierra Qin lagi. Tiba-tiba berbalik dengan kecepatan yang sangat cepat, macan tutul api ini berubah menjadi kilatan api. Ternyata benar-benar seperti yang dikatakan Tobi.
Mata si Erakin penuh keterkejutan. Jika Erakin tidak mengingatkan dia sebelumnya, serangan balik yang tiba-tiba ini pasti akan membuat si Erakin lengah dan bahkan mungkin terluka. Tapi sekarang, dengan udara dingin yang mengalir di atas kaki kanan si Erakin, sudah siap untuk beraksi. Saat macan tutul api menerkam, tubuh si Erakin berputar seperti gasing di udara. Bersambung.